Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik sahabat tani, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan ya sahabat tani. Nah, pada video kali ini sahabat tani, saya akan menjelaskan beberapa istilah yang sering ditanyakan oleh sahabat tani, seperti ZPT, virus kuning, dan juga pruning nih sahabat tani. Nah, seperti apa penjelasannya? Selengkapnya setelah yang satu ini. Baik sahabat tani, kembali lagi di channel Benih Bertani TV, channel yang spesifik tentang edukasi benih berkualitas pilihan petani Indonesia. Bersama saya Ahmad Sutoni. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya sahabat tani, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa istilah yang sering ditanyakan oleh sahabat tani seperti virus kuning, ZPT, dan juga pruning nih sahabat tani. Nah, langsung ke istilah pertama ya sahabat tani, virus kuning ataupun virus Gemini. Nah, mungkin sahabat tani sering mendengar nih kalimat virus Gemini ataupun virus kuning nih sahabat tani. Mungkin yang belum paham, yuk kita bahas bareng-bareng. Jadi nih sahabat tani, virus Gemini atau yang juga dikenal dengan virus kuning adalah kelompok virus yang biasanya menyerang tanaman nih sahabat tani. Nama Gemini ini diambil dari bentuk virus ini yang memiliki dua bagian yang mirip dengan bentuk seperti dua bola yang saling berdekatan. Virus ini termasuk dalam keluarga Gemini virus yang menyerang banyak tanaman seperti tomat dan juga tanaman cabai nih. Virus ini ditularkan oleh vektor serangga, terutama kutu daun, yang membawa virus ini dari tanaman yang sudah terinfeksi ke tanaman yang sehat nih sahabat tani. Begitu virus ini masuk ke dalam tanaman, dia akan mengganggu proses metabolisme tanaman dan menyebabkan gejala khas seperti daun menguning, pertumbuhan terhambat, dan bahkan hasil panen yang berkurang nih sahabat tani. Nah, pada cabai nih misalnya, infeksi virus Gemini ini dapat menyebabkan daun menguning, berbintik, dan bahkan tanaman tidak mampu berbuah dengan baik nih sahabat tani. Hasilnya, petani bisa kehilangan seluruh produksi tanaman ini sahabat tani. Jadi virus ini benar-benar menjadi masalah yang harus diwaspadai nih sahabat tani. Nah, sebenarnya ada beberapa cara untuk meminimalisir adanya serangan virus kuning ini sahabat tani. Seperti dengan pengendalian populasi vektor seperti kutu daun, penggunaan pestisida yang tepat, dan juga pemilihan varietas tanaman yang sudah tahan terhadap virus. Serta rotasi tanaman, ini adalah beberapa cara agar untuk mengurangi resiko adanya infeksi dari virus kuning ini sahabat tani. Dan ini adalah salah satu contoh penanggulangan virus kuning dengan memilih benih yang sudah tahan terhadap virus Gemini nih sahabat tani. Dan ini sahabat tani bisa melihat cabai Drontavi ini ditanam pada daerah yang sudah endemik terhadap virus kuning ini sahabat tani. Akan tapi sahabat tani bisa melihat perbedaannya nih sahabat tani. Cabai Drontavi Padalan ini masih sangat hijau dan aman dari serangan virus kuning nih. Sedangkan di sisi lain, sahabat tani juga bisa melihat varietas lainnya yang hanya berjarak beberapa jangka saja sudah terserang virus Gemini nih sahabat tani. Jadi secara tidak langsung, walaupun kedua cabai ini ditanam pada lahan sama, perawatan yang sama, akan tapi ketika sudah menanam yang tahan terhadap virus, maka ini bisa dilihat yang tahan terhadap virus masih cukup aman nih sahabat tani. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya sahabat tani tentang virus Gemini ataupun virus kuning, dan juga tadi ada beberapa cara untuk menanggulanginya seperti pemilihan benih yang sudah tahan terhadap virus. Ketika sudah menanam ataupun memilih benih yang tahan terhadap virus, sahabat tani bisa melihat sendiri tadi ya sahabat tani, walaupun dengan lahan yang sama, perawatan yang sama, akan tapi yang tahan terhadap virus ini benihnya masih cukup aman. Dan dibandingkan dengan varietas lainnya, walaupun dengan perawatan yang sama dan lahan yang sama, sudah terserang virus Gemini nih sahabat tani. Nah, mungkin seperti itu ya sahabat tani tentang virus Gemini dan juga beberapa langkah untuk meminimalisir adanya virus Gemini nih sahabat tani. Nah, lanjut ke istilah kedua ya sahabat tani, yang mungkin sahabat tani juga sering mendengar nih kata ZPT. Nah, mungkin yang masih bingung tentang ZPT itu, yuk kita bahas sahabat tani. Jadi sahabat tani, ZPT itu singkatan dari zat pengatur tumbuh nih. Ini adalah zat atau bahan yang bisa mempengaruhi proses pertumbuhan tanaman. Jadi ZPT ini bukan pupuk atau pestisida, tetapi lebih ke bahan yang bisa merangsang, menghambat, atau mengubah proses fisiologi tanaman seperti perkecambahan, perakaran, pembungaan, hingga pembentukan buah nih. ZPT ini bisa berupa bahan kimia atau bahan alami. Dan dalam pertanian modern, kita sering melihat penggunaan ZPT sintesis
yang dibuat untuk mempercepat atau mengatur pertumbuhan tanaman sesuai kebutuhan nih. Ada banyak sekali jenis ZPT yang digunakan dan masing-masing punya fungsi yang berbeda nih. Akan tapi ini adalah beberapa ZPT yang umum digunakan nih sahabat tani. Yang pertama adalah auksin. ZPT ini berfungsi untuk merangsang pertumbuhan akar dan pembentukan cabang nih sahabat tani. Auksin ini juga berperan dalam pengaturan arah pertumbuhan tanaman nih sahabat tani. Lalu yang kedua ada giberelin nih sahabat tani. ZPT ini berfungsi untuk merangsang pertumbuhan batang, mempercepat perkecambahan, dan meningkatkan pembungaan serta pembuahan pada beberapa jenis tanaman nih sahabat tani. Lalu juga ada sitosinin nih sahabat tani. ZPT ini berfungsi untuk merangsang pembelahan sel dan juga pembentukan tunas baru nih sahabat tani. Sitosinin ini juga bisa menghambat penuaan pada tanaman nih sahabat tani. Jadi penggunaan ZPT ini sangat penting untuk meningkatkan produktivitas tanaman nih sahabat tani. Misalnya dengan menambahkan giberelin, petani bisa mempercepat pembungaan dan pembuahan pada tanaman buah, atau menggunakan auksin untuk merangsang pertumbuhan akar pada bibit yang baru ditanam nih. Ini semua bertujuan agar tanaman tumbuh lebih sehat dan menghasilkan hasil yang lebih optimal nih sahabat tani. Tapi meskipun ZPT ini sangat bermanfaat, kita harus hati-hati dalam menggunakannya nih sahabat tani. Penggunaan ZPT yang tidak tepat atau berlebihan malah bisa menyebabkan kerusakan pada tanaman nih sahabat tani, seperti pertumbuhannya tidak normal atau bahkan kegagalan dalam panen nih sahabat tani. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang cara dan waktu yang tepat dalam penggunaan ZPT sangatlah penting sahabat tani. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya sahabat tani. ZPT ini sangat bermanfaat dalam dunia pertanian nih sahabat tani. Akan tapi sahabat tani perlu memberikan dengan dosis dan juga metode yang tepat nih sahabat tani. Nah kita lanjut lagi ke istilah yang selanjutnya sahabat tani. Mungkin sahabat tani juga sering mendengar nih kata pruning nih sahabat tani. Nah mungkin buat sahabat tani yang masih bingung, kita bahas bareng-bareng yuk sahabat tani. Pruning atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah pemangkasan adalah proses pemotongan atau menghilangkan bagian-bagian tanaman yang tidak diperlukan nih sahabat tani, seperti cabang atau daun, dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman nih sahabat tani, dan juga meningkatkan kualitas buah dan kesehatan tanaman itu sendiri sahabat tani. Pruning ini bukan hanya sekedar motong-motong saja sahabat tani. Ada tujuan tertentu di balik setiap pemangkasan yang dilakukan nih sahabat tani. Ini adalah teknik yang sangat penting agar tanaman bisa tumbuh dengan optimal nih sahabat tani. Nah mungkin ketika sahabat tani menanyakan manfaat dari pruning ini banyak sekali manfaatnya sahabat tani. Nah ini adalah beberapa manfaat dari pruning itu sendiri sahabat tani. Manfaat pertama, bisa meningkatkan sirkulasi udara dan juga cahaya nih sahabat tani. Dengan memotong cabang-cabang yang tidak perlu, kita membantu sirkulasi udara di dalam tanaman nih sahabat tani. Hal ini penting untuk mencegah penyakit dan juga meningkatkan fotosintesis karena sinar matahari bisa lebih maksimal menyentuh bagian-bagian tanaman nih sahabat tani. Lalu yang kedua, manfaat dari pruning itu dapat meningkatkan kualitas buah nih sahabat tani. Pada tanaman buah sendiri, pruning dapat merangsang pembentukan buah yang lebih besar dan juga lebih berkualitas tinggi nih sahabat tani, karena nutrisi akan terfokus pada cabang-cabang yang produktif nih sahabat tani. Lalu yang ketiga, manfaat dari pruning tersebut juga dapat mengurangi resiko penyakit nih sahabat tani. Cabang yang terlalu rapat atau rusak bisa menjadi tempat berkembangnya hama atau penyakit nih sahabat tani. Pemangkasan yang tepat mengurangi resiko tersebut nih sahabat tani. Tapi perlu diingat ya sahabat tani, pemangkasan ini harus dilakukan dengan teknik yang benar. Waktu yang tepat untuk melakukan pruning ini juga sangat penting nih sahabat tani. Biasanya pruning dilakukan setelah tanaman berbuah atau di awal musim pertumbuhan agar tanaman bisa memulihkan diri dengan baik nih sahabat tani. Tapi jangan salah ya sahabat tani, pemangkasan yang dilakukan sembarangan juga bisa beresiko merusak tanaman itu sendiri sahabat tani. Salah satu kesalahan umum adalah memangkas terlalu banyak cabang atau memangkas di tempat yang salah nih sahabat tani, yang malah membuat tanaman stres dan bisa menjadi kematian nih sahabat tani. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya sahabat tani. Apakah pruning itu dan juga manfaatnya cukup banyak sekali pada tanaman, akan tapi sahabat tani perlu melakukan metode dan juga waktu yang tepat untuk melakukan pemangkasan agar tanaman bisa tumbuh dan juga berkembang dengan optimal nih sahabat tani. Nah mungkin sekian video kali ini sahabat tani. Ketika ada beberapa pertanyaan yang sahabat tani tanyakan tentang mitos fakta, istilah-istilah pertanian, atau pertanyaan-pertanyaan pertanian lainnya, sahabat tani bisa tulis di kolom komentar ya sahabat tani.
Nah, mungkin sekian video kali ini sahabat tani. Ketika video kali ini dirasa bermanfaat, bisa klik share, komen, dan juga subscribe. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa pada video kami selanjutnya.